Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bapak Muhammad Jamaluddin, guru IPA terpadu kelas 8B, E, dan F. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan membahas gerak benda. Jadi nanti di bab 1 ini videonya akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama part 1 gerak benda, yang part 2-nya itu gerak manusia di lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelajaran secara daring ini. Selamat menyaksikan. Di dalam video pertama, kemarin kita telah mempelajari materi-materi apa saja yang akan dipelajari kita selama 1 tahun. Nah, ini akan Bapak bahas sepintas ya. Jadi materi semester pertama itu gerak benda, kemudian yang kedua usaha pesawat sederhana, yang ketiga struktur dan fungsi tumbuhan, yang keempat adalah sistem pencernaan manusia, yang kelima zat aditif dan aditif, dan yang keenam adalah sistem peredaran darah manusia. Dan kegiatan di semester 2 yang bab ke-7 yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bab ke-8 sistem respirasi atau pernapasan manusia. Bab ke-9 sistem ekskresi manusia. Bab 10 getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Dan bab ke-11 atau bab terakhir di semester kedua itu adalah cahaya dan alat optik. Nah, ini juga bagian konsep atau peta konsep yang akan dipelajari di bab pertama. Jadi kita di video ini kita akan ngebahas gerak benda saja ya, dari gerak benda. Untuk gerak makhluk hidupnya nanti di video yang ketiga, video selanjutnya. Kita ke materi, kita akan mempelajari konsep gerak terlebih dahulu. Apa sih gerak? Gerak itu dikatakan suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Artinya dia berpindah tempat. Jadi kalau kamu dari rumah ke sekolah berarti kamu bergerak. Nah, titik acuan itu kamu di rumah datang ke sekolah dengan tujuan ke sekolah. Nah, itu berarti antara pergerakan. Jadi titik acuan kamu yang tadinya di rumah itu berubah atau bergerak menjadi di sekolah. Apa sih gerak semu? Nah, gerak semu itu adalah gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Sedangkan di dalam gerak itu tentunya ada jarak dan ada perpindahan. Nah, yang namanya jarak itu berarti panjang lintasan yang ditempuh. Jadi panjangnya berapa nih? Kamu jarak dari rumah ke sekolah berapa meter? Nah, itu namanya jarak panjang yang lintasan yang ditempuh. Berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu berarti jumlah lintasan lurus yang ditempuh dengan mempertimbangkan posisi awal dan akhir benda. Artinya, resultan dari proses sampai akhir itu semuanya dihitung. Jadi kalau kamu bergerak dari A ke B bergerak, itu berarti kamu punya jarak. Jaraknya A ke B. Tapi ketika kamu dikatakan berpindah, berarti kamu dari A pindah ke B. Tetapi ketika kamu berpindah dari A ke B kemudian balik lagi ke A, maka perpindahannya itu dianggap 0 alias tidak ada. Karena kalau perpindahannya 0 berarti tidak ada perubahan antara posisi awal dengan posisi akhir. Kamu tetap ada di situ, tidak bergerak sama sekali. Berdasarkan peta konsep yang tadi dijelaskan di awal-awal, yang akan dibahas kita pertama adalah gerak lurus. Nah, gerak lurus ini terbagi menjadi dua bagian, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan yaitu gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Nah, jadi kalau lintasannya lurus kemudian kecepatannya tetap, maka dia disebut GLBB. Nah, untuk kelajuan dan kecepatannya kita lihat di screen itu sudah ada ya, bahwa kelajuan sama kecepatan sama percepatan itu berbeda konsepnya. Jadi kalau kelajuan itu jarak tempuh dibagi waktu tempuh, sedangkan untuk kecepatan perpindahan waktu. Jadi bukan perpindahan waktu, maaf, perpindahan benda dibagi waktu tempuh. Sedangkan untuk percepatan perubahan kelajuan itu dibagi perubahan waktu. Kelajuan dan kecepatan tentu berbeda ya. Jadi perbedaan kelajuan dan kecepatan dilihat dari definisi pengertiannya, bahwa kalau yang namanya kelajuan itu mengukur jarak tempuh, sedangkan kecepatan mengukur perpindahan. Makanya formula rumusnya juga berbeda. Jadi kalau kelajuan itu V sama dengan S per T,
Jadi jarak per waktu, sedangkan kecepatan itu delta S per T. Nah, delta S itu perpindahan benda. Sedangkan persamaannya dilihat dari simbol itu sama-sama menggunakan V, bukan F ya, tapi V. Awas jangan sampai kebalik. Kemudian satuannya juga sama meter per sekon. Sedangkan percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Contoh soal yang pertama tentang gerak benda. Rute jogging Rogu, perhatikan gambarnya. Diketahui jarak rumah Rogu ke berbagai tempat seperti pada gambar di atas. Nah, A, B, C, D. Dari rumah, masjid, supermarket, kolam renang, taman bermain, tempat fitness, dan ruko. Jika Rogu pergi sholat maghrib, lalu pulang ke rumah, berapa jarak dan perpindahannya? Tentu Rogu berasal dari rumah dulu ya, jadi jaraknya itu kan panjang lintasan yang ditempuh. Karena Rogu sholat maghrib, kemudian balik lagi ke rumah, berarti rutenya itu nanti dari rumah pergi ke masjid, balik lagi ke rumah. Nah, panjang lintasan dari rumah ke masjid itu panjang lintasannya 550 meter. Karena dia posisinya pulang pergi, maka panjang lintasannya dihitung. Panjang jarak dari rumah ke masjid 550 meter, ditambah dari masjid balik ke rumah 550 meter. Sama dengan 1100 meter. Jadi kalau jarak itu panjang lintasannya pulang pergi semuanya dihitung, dijumlahkan semuanya. Nah, sedangkan perpindahannya, berapa nih perpindahannya? Nah, lihat definisi perpindahan. Jadi kalau dia tidak berubah ke titik awal berarti definisinya 0 kan. Nah, sekarang lihat, Rugo dari rumah ke masjid, dari masjid balik lagi ke rumah. Dia berpindah enggak? Berpindah, tapi perpindahannya balik lagi ke rumah. Makanya di sini 0 karena posisi awal di rumah dan kembali ke rumah. Kalau didefinisikan dalam matematikanya, berarti pada saat datang 550, pada saat datang ke masjid jaraknya 550, pada saat kembali ke rumah ditambah negatif 150, karena dia bertolak belakang sama dengan 0. Intinya adalah ketika dia berpindah dari tempat dan balik ke tempat itu lagi, maka perpindahannya itu 0. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Seorang pelari memiliki kelajuan konstan saat mengikuti lomba lari jarak pendek seperti gambar di atas. Nah, lihat dari mulai 0 meter, kemudian ke 5 meter, ke 10 meter, 15 meter, sampai ke 6 sekon, itu sampai jarak 30 meter. Nah, di sini untuk menyelesaikannya yang pertama kita lihat dulu rumus dari kelajuan atau V, yaitu delta S per delta T. Yaitu perbedaan antara jarak pertama dan jarak 0. Kalau di kita berarti ST dikurangi S0. Nah, jadi di sini delta S-nya itu jarak terakhir dikurangi jarak awal. Jadi jarak terakhirnya 30 meter dikurangi jarak awalnya itu 0 meter. Jadi 30 dikurangi 0 sama dengan 30 meter. Nah, perubahan waktunya juga sama ya. Jadi perubahan waktunya itu dikurangi dari 0 sekon sampai ke 6 sekon. Jadi 6 sekon dikurangi 0 sekon sampai dengan 6 sekon. Yang ditanyakan V kelajuan yaitu delta S dibagi delta T sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5 meter per sekon. Ada yang ditanyakan nggak sebelum kita ke GLBB, gerak lurus berubah beraturan? Kalau yang tadi kan gerak lurus beraturan, kalau yang sekarang gerak lurus berubah beraturan. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, kita cek kuis dulu ya. Gerak batu yang dilempar vertikal ke atas dan akhirnya jatuh ke tanah kembali termasuk gerak apa? Nanti coba kalian jawab di WA Bapak ya, Japri, di 081395544307. Nanti di Japri untuk kuisnya. Gerak batu yang dilempar vertikal ke atas, ya ke atas nih, ke atas, kemudian jatuh lagi ke bawah, itu namanya gerak apa? Ya, baik, lanjut ke GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak benda yang lintasannya lurus, tetapi kecepatannya berubah-ubah dalam rentang 1
sama atau teratur. Nah, GLBB ini ada dua, yaitu GLBB dipercepat, yang kedua GLBB diperlambat. Rumusnya A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V-nya sama dengan Vt dikurangi V0, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Contoh soal yang ketiga. Sebuah mobil yang mula-mula dia bergerak di percepatan beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon, berapakah kecepatan mobil tersebut? Nah, perhatikan baik-baik. Diketahui V kecepatannya 72 km per jam. Kamu rubah dulu ke meter per sekon. Kenapa dirubah ke meter per sekon? Karena satuan yang bergeraknya itu selama 30 sekon. T-nya itu 30 sekon. Kalau misalnya T-nya 30 jam, kita tidak usah merubah bentuk satuan kilometer per jam. Dalam istilahnya itu dikonversi. Nah, waktu kelas 1 kalian sudah belajar nih, mengkonversi kilometer ke meter, mengkonversi jam ke sekon atau ke detik. Nah, itu sudah dipelajari pada saat kelas 1, mudah-mudahan masih ingat. Jadi untuk kecepatan 72 km per jam itu dikonversi ke meter per sekon, jadinya 72.000 dibagi 3.600, jadi 1 jam itu 3.600 detik ya. Jadi makanya dibagi 72.000, jadi 72 km dirubah ke meter, 1 jamnya dirubah ke detik, yaitu 1 jam 3.600 detik. T-nya sama dengan 30 sekon. Yang ditanyakannya A, berapakah percepatan mobil tersebut? Maka A sama dengan delta V per delta T sama dengan 20 per 30, sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Hal yang keempat, roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon. Selama 5 sekon, roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Yang pertama diketahui V0, itu kecepatan awal 250 meter per sekon. Sedangkan percepatannya atau A-nya itu sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Selama 5 sekon, jadi perubahan delta T-nya itu 5 sekon. Ditanyakan V2. Ditanyakan V ya. A sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi delta T. Vt A 50 meter per sekon sama dengan Vt dikurangi 250 meter per sekon dibagi 5 sekon. 50 kali 5 sekon itu berarti 250 meter per sekon, sekonnya hilang 1 ya, adanya 50 meter per sekon kuadrat dikali 5 sekon berarti 250 meter per sekon sama dengan Vt dikurangi 250 meter per sekon. Jadi Vt-nya sama dengan 250 ditambah 250 meter per sekon, pindah ruas ya, jadi Vt sama dengan 250 meter per sekon ditambah 250 meter per sekon sama dengan 500 meter per sekon. Jadi kecepatan roket SpaceX sekarang 500 meter per sekon selama 5 sekon. Jadi kalau 0 sekonnya 250, sedangkan kalau 5 sekon itu 500 meter per sekon. Pada pembahasan yang kedua, kita akan ngebahas tentang gaya. Kalau yang pertama adalah geraknya, dan sekarang kita akan membahas tentang gaya. Gaya adalah tekanan atau dorongan, di mana sebuah gaya itu bisa merubah bentuk, bisa merubah arah, bisa merubah kecepatan. Nah, gaya itu dilambangkan dengan F besar, sedangkan kalau gaya normal itu N besar, dan gaya berat W kecil. Nah, semuanya memiliki satuan yang sama, yaitu Newton. Jadi F besar sama dengan N besar sama dengan W sama dengan M dikali A sama dengan M dikali G. M itu massa dengan satuan kilogram, dan A itu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Sedangkan kalau Mg berarti massa dikali percepatan gravitasi. Nah, G-nya itu sama. M per G-nya itu sama ya, gravitasi, dengan satuannya sama seperti percepatan, yaitu meter per sekon kuadrat. Di dalam sebuah gaya tentunya ada resultan gaya.
atau penjumlahan atau perpaduan dua gaya atau lebih. Nah, lihat yang di sebelah kanan pojok kanan. Ini ada F1, F2, F3 arahnya ke arah kanan. Berarti nanti ini F1 ditambah F2, F2. Nah, ini yang kedua, ini arahnya beda ya. Jadi arahnya beda. Yang satu ke F2 ke kanan, F1-nya ke kiri. Berarti nanti kalau ditulis lambangnya berarti F2 dikurangi F1. Nah, F2 dikurangi 1 atau F1 dikurangi F2 boleh. Jadi nanti kalau misalkan ada hasil dari resultan sebuah gaya itu negatif, berarti dia larinya ke kiri. Nah, kalau di gambar ini karena F1-nya lebih besar daripada F2, maka resultan rumusnya yang digunakan itu F1 dikurangi F2. Nah, ini nanti hasilnya pasti gaya tersebut bergerak ke arah kiri. Nah, sedangkan untuk gambar yang F1, F2, F3 karena arahnya itu ke kanan semua, maka resultannya itu F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, ini untuk rumusannya. Nah, bagaimana kalau sebuah benda jika ada gaya Z-nya? Nah, nanti di sini ada jika ada gaya gesek maka berlaku sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dikurangi F. Nah, F ini gaya geseknya. Ya, bisa dipahami ya. Di dalam peta konsep, gaya itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, contoh dari gaya sentuh misalnya gaya otot, yaitu koordinasi otot dengan rangka tubuh. Yang kedua, gaya gesek, gaya dari dua benda yang bergesekan dan berlawan arah dengan gaya benda. Kemudian gaya pegas, perperan ya. Kemudian yang keempat, gaya mesin. Sedangkan untuk gaya tak sentuh, ini ada 4 dicontohkannya. Yang pertama gaya magnet, kemudian yang kedua gaya gravitasi, kemudian yang ketiga gaya listrik, dan yang keempat adalah gaya berat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama hukum Newton 1 atau hukum kelembaman atau inersia, di mana berbunyi sebuah benda yang tidak mengalami resultan gaya itu akan tetap diam atau mengalami GLB. Jadi sigma F-nya itu sama dengan 0 karena dia tidak mengalami gaya, jadi diam tetap di tempat. Kemudian yang kedua, hukum 2 Newton, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi hukum 2 Newton ini percepatannya berarti A berbanding lurus dengan sigma gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Berarti A sama dengan sigma F per M. Sedangkan untuk hukum Newton ketiga yaitu jika benda pertama mengerjakan gaya atau gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi sama besar ke benda pertama tapi berlawanan arah. Jadi kalau misalkan kita dorong lemari gayanya 50 Newton, berarti lemari juga memberikan reaksinya yaitu sebesar 50 Newton. Itu gambaran yang paling jelasnya antara untuk hukum Newton 2. Tapi yang pasti hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Nah, ini yang warna hijau. Ini tabel rumusnya ya. Jadi hukum 1 Newton sigma F sama dengan 0. Ini artinya tidak sebuah benda tidak memiliki gaya alias diam tetap. Sedangkan hukum 2 Newton A sama dengan sigma F dibagi M. Jadi berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Sedangkan hukum 3 Newton F aksi sama dengan F reaksi. Jadi lu beli gue jual lah, itulah istilahnya ya. Contoh soal. Ini contoh soal yang kelima ya. Hasan, Mardi, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar. Jadi lihat gambarnya itu ada 3 orang yang arahnya sama. Di mana F1 katakanlah Hasan, F2-nya adalah Mardi, dan F3-nya adalah Dayat secara berurutan ya. Berarti F1 150 Newton, F2 100 Newton, F3-nya 150 Newton. Diketahui massa gerobak beserta isinya sebesar 250 kg. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan A. resultan gaya pada gerobak, kemudian B. percepatan gerobak. Nah, diketahui
Jawab. Diketahui F1 sama dengan 150 Newton, F2-nya 100 Newton, F3-nya 150, F kecil atau gaya geseknya 200 Newton, sedangkan M massa bendanya atau massa gerobaknya sebesar 250 kg. Ditanyakan sigma F. Nah, ini bukan S ya, tapi sigma F dan A. Jadi jawab untuk sigma F atau resultan gayanya dari jumlah dari ketiga gaya nanti dikurangi dengan gaya geseknya. Jadi F1 ditambah F2 ditambah F3 dikurangi F kecil. 150 Newton ditambah 100 Newton ditambah 150 Newton dikurangi 200 Newton sama dengan 400 dikurangi 200 sama dengan 200 Newton. Jadi resultan gaya pada gerobak sebesar 200 Newton atau delta F-nya sama sigma F-nya sama dengan 200 Newton. Kemudian yang ke B itu A percepatannya. Percepatannya itu sama dengan sigma F dibagi M ya. Jadi resultan gaya dibagi dengan massa bendanya yaitu 200 Newton dibagi 250 kg sama dengan 0,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan gerobaknya itu 0,8 meter per sekon kuadrat. Itu video yang pertama dari Bapak. Nanti kita akan bertemu lagi di video yang kedua, bagian kedua, part kedua, yaitu tentang gerak makhluk hidup. Demikian video yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak bisa nanti bisa ke WA atau ke Google Classroom. Dari Bapak kurang lebih ya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.